Perkenalkan, nama saya Nancy Felicia Manang, NIM 51 2020 0818. Di sini saya akan menjelaskan tentang insektarium yang telah saya buat. Pada insektarium ini terdapat beberapa serangga yang dimana ordonya itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu belalang. Nah, belalang ini merupakan termasuk dari ordo Optothera, yang berarti ortos itu yang artinya lurus dan pteron yang artinya sayap. Nah, pada belalang ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama yaitu kepala, yang kedua toraks atau dada, yang ketiga yaitu abdomen atau perut. Nah, pada kepala itu ada antena ada dua buah, yang kedua yaitu mata majemuk, ada 2 buah juga, dan yang ketiga yaitu mata tunggal atau mata ocelli. Nah, pada tipe mulut dari serangga ini yaitu menggigit dan mengunyah. Nah, di mana pada alat mulut belalang ini terdapat 2 rahang. Yang pertama yaitu mandibel dan yang kedua yaitu maksila. Nah, mandibel ini berfungsi untuk memotong makanan dan merupakan rahang atas dari mulut belalang ini. Dan kemudian pada maksila itu merupakan rahang bawah yang berfungsi untuk mengunyah. Nah, pada bagian dada atau toraks itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Nah, pada belalang ini terdapat 3 pasang kaki dan sayapnya terletak pada bagian protoraks. Nah, metamorfosis dari belalang ini termasuk metamorfosis yang tidak lengkap, karena hanya 3 tahap saja, yaitu telur, nimfa, kemudian imago. Nah, serangga ini di dalam lahan pertanian itu menjadi hama bagi tanaman, karena dapat merusak di mana memakan daun-daun sehingga terdapat lubang-lubang yang besar pada daun yang ia makan. Serangga yang selanjutnya yaitu capung. Nah, capung ini termasuk dalam ordo Odonata. Dalam bahasa Latinnya yaitu odonto, yang artinya gigi. Nah, gigi yang dimaksud dalam bahasa Latin ini bukanlah gigi manusia, tapi melainkan pada struktur gerigi pada capung itu yang paling kuat adalah pada mandibelnya. Kemudian capung ini dibagi menjadi 2 subordo, yaitu Zygoptera dan juga Anisoptera. Nah, pada insektarium ini capung yang saya dapatkan yaitu capung dari subordo Anisoptera. Nah, perbedaan kedua subordo itu adalah subordo Zygoptera itu sayapnya akan menutup ketika dia hinggap untuk menangkap mangsanya. Tetapi pada subordo Anisoptera pada saat dia hinggap sayapnya itu masih tetap terbuka dan menyambar mangsanya tanpa membuat sayapnya itu tertutup lagi. Kemudian pada capung ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, kemudian ada toraks, dan lalu ada abdomen. Nah, pada kepala itu ada sepasang mata majemuk. Kemudian pada mulut capung itu terdapat rahang yang fungsinya untuk makan. Kemudian pada toraks itu terdapat ada dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu protoraks, di mana protoraks ini diibaratkan menjadi leher dari capung tersebut. Kemudian pada toraks itu terdapat sayap dan juga kaki dari capung. Nah, kaki dari capung ini itu berjumlah 3 pasang atau 6 kaki. Nah, untuk subordo Anisoptera itu sayapnya ketika hinggap dia akan merentang atau membentang. Kemudian bentuk dari sayap belakang capung ini lebih besar
daripada dari sayap di bagian depan. Pada bagian sayap seperti bentuk jaring-jaring yang merupakan kerangka dari sayap capung yang disebut dengan venasi. Kemudian pada kaki capung terdapat pada bagian atasnya terdapat venus, dan pada bagian kaki bawah capung itu disebut dengan tibia. Lalu pada kaki capung juga ada yang seperti duri-duri, di mana fungsinya itu untuk mendukung capung menjadi predator karnivora. Kemudian pada perut capung terdiri dari 10 ruas, di mana pada subordo Anisoptera itu ruas-ruasnya lebih besar daripada subordo Gynoptera. Dan juga yang kemudian proses perkembangan metamorfosis dari capung ini tidak sempurna, yaitu karena prosesnya itu hanya telur, lalu kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi capung dewasa. Lalu peran dari capung bagi tanaman yaitu untuk menjadi musuh alami bagi serangga-serangga hama lainnya. Contohnya saja hama wereng, yaitu kumbang tanduk, kepik emas, dan kumbang tahi. Nah, ketiga serangga ini termasuk dalam ordo Coleopetra. Nah, Coleopetra sendiri dalam bahasa Latinnya, coelos itu yang artinya selindang, dan ptera itu yang artinya sayap. Nah, pada serangga ini terdapat 3 bagian utama tubuh. Yang pertama itu kepala, kedua toraks, yang ketiga yaitu abdomen. Pada bagian kepala terdapat antena, sepasang mata, dan juga alat mulut. Nah, alat mulut dari kumbang atau serangga ini yaitu alat mulut menggigit dan mengunyah, sama seperti belalang. Kemudian pada toraksnya itu pada bagian bawah terdapat 3 pasang kaki, dan terdapat 2 pasang sayap. Nah, 2 pasang sayap ini yang terdiri dari sayap depan dan sayap belakang. Sayap depan itu bentuknya mengeras dan tidak memiliki vena, dan pada sayap belakang itu bentuknya seperti membran, dan ketika tidak digunakan maka ia akan terlipat di bawah sayap depan. Nah, akibat dari serangan hama ini yaitu terdapat potongan-potongan pada daun yang terbuka seperti huruf V atau terbelah, dan gejala ini disebabkan oleh serangga-serangga yang menyerang pucuk dan pangkal daun atau pangkal daun yang muda yang belum membuka dan merusak jaringan aktif untuk pertumbuhan daun tersebut. Serangga yang berikutnya yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini termasuk dalam ordo Lepidoptera. Pada bagian tubuhnya itu terdapat 3 yang utama, yaitu kepala, dada atau toraks, yang ketiga yaitu abdomen atau perut. Nah, pada bagian kepala terdapat sepasang antena yang memanjang, dan pada ujung antenanya tersebut memiliki bentuk seperti benjolan. Nah, benjolan ini fungsinya itu untuk menjadi peraba dan perasa untuk kupu-kupu. Nah, pada kepala juga terdapat mata. Nah, mata kupu-kupu di sini yaitu mata majemuk. Dan pada kupu-kupu terdapat lidah yang menggulung yang disebut dengan proboscis, yang fungsinya itu sebagai penghisap cairan makanan. Nah, pada bagian toraks, pada bagian bawahnya itu terdapat 6 kaki atau 3 pasang kaki. Dan otot terbang kupu-kupu ini ada pada akar kedua pasang sayap yang menempel pada segmen kedua dan ketiga. Nah, metamorfosis dari kupu-kupu ini yaitu metamorfosis sempurna, di mana prosesnya itu ada telur, kemudian ulat atau larva, kemudian ada kepompong atau pupa, kemudian menjadi yang terakhir imago atau kupu-kupu dewasa. Nah,
peran kupu-kupu di dalam pertanian atau dalam tanaman yaitu sebagai polinator atau sering disebut sebagai pembantu atau sebagai serangga yang membantu dalam penyerbukan tanaman. Selanjutnya yaitu lalat buah. Lalat buah ini termasuk dalam ordo Diptera. Lalat buah ini memiliki tubuh yang kecil dan juga ada yang sedang. Kemudian ciri khusus dari lalat buah ini yaitu hanya memiliki jumlah sayap 2. Kemudian sayapnya ini menjadi halter sebagai alat keseimbangannya. Kemudian tipe alat mulut dari lalat buah ini yaitu menjilat dan mengisap. Metamorfosis lalat buah ini yaitu termasuk metamorfosis sempurna karena adanya proses dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, lalu yang terakhir menjadi imago atau dewasa. Nah, peran lalat buah ini terhadap tanaman atau terhadap pertanian yaitu sebagai hama tanaman yang dapat merusak hasil panen. Contohnya saja seperti cabai. Jika tanaman diserang oleh lalat buah, maka tanaman cabai tersebut akan membusuk atau membentuk gumpalan-gumpalan pada buah cabainya. Yang selanjutnya yaitu kepis sejati. Kepis sejati ini termasuk dalam ordo Hemiptera. Hemiptera ini dalam bahasa Latinnya hemi yaitu setengah dan pteran yaitu sayap. Yang artinya Hemiptera ini serangga yang bersayap setengah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada sayap depan dari kepik ini pangkalnya itu mengeras seperti kulit, namun pada sayap belakangnya itu tipis dan seperti membran. Nah, pada struktur mulut dari kepik ini yaitu seperti jarum, dan jarumnya ini digunakan untuk menusuk jaringan-jaringan, kemudian menghisap cairan yang ada di dalam jaringan tersebut. Hemiptera ini tidak bermetamorfosis sempurna karena anakan dari kepik ini saat menetas itu sama wujudnya seperti induknya, hanya saja yang membedakannya yaitu ukurannya. Ukuran dari yang baru menetas dan induknya itu berbeda. Kemudian yang perbedaan lainnya itu ketika baru menetas anaknya itu tidak bersayap, tetapi induknya bersayap. Nah, peran kepik ini di dalam pertanian atau tanaman yaitu sebagai hama tanaman, di mana menghisap sari-sari dari tanaman yang akan membuat tanaman tersebut menguning dan layu, kemudian akhirnya mati. Serangga yang selanjutnya yaitu thrips. Thrips ini termasuk dalam ordo Thyesnoptera, di mana ciri-cirinya itu memiliki tubuh yang kecil dan juga ramping. Kemudian ukurannya yang dari 0,5 sampai 5 cm, 5 mm, dan sayap dari thrips ini berbentuk atau memiliki bentuk seperti rumbai-rumbai. Kemudian tubuh dari thrips ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama kepala, kedua toraks, yang ketiga abdomen. Nah, pada bagian kepala terdapat sepasang antena, sepasang mata, dan juga alat mulut. Nah, alat mulut dari thrips ini adalah meraut dan menghisap. Nah, pada bagian toraks itu dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu protoraks, mesotoraks, dan juga metatoraks. Nah, metamorfosis dari thrips ini yaitu metamorfosis sempurna, yaitu dari proses bertelur, kemudian adanya larva, kemudian membentuk seperti kepompong, lalu menjadi imago atau dewasa. Nah, peran thrips ini bagi tanaman yaitu sebagai hama pada tanaman. Misalnya pada saat dia
sudah menyerang suatu tanaman, maka pada daun tersebut yang ia serang perlahan-lahan seperti akan ada bintik-bintik merah, lalu daunnya itu lama-kelamaan akan mengelinding atau mengkeriting dan menjadi kerdil. Yang selanjutnya itu serangganya adalah lebah. Lebah ini termasuk dalam ordo Hymenoptera, di mana tubuh dari belalang ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama kepala, kedua toraks, dan ketiga abdomen. Nah, pada kepala lebah ini terdapat sepasang antena, di mana fungsinya yaitu sebagai alat peraba yang responsif terhadap rangsangannya. Kemudian terdapat sepasang mata majemuk atau mata faset, dan satu mata tunggal atau yang sering disebut dengan oceli atau mata sederhana. Kemudian di mulut lebah ini terdiri dari bagian pemotong benda yang keras atau yang sering disebut dengan mandible. Atau yang dengan kata lain sering disebut dengan proboscis, yang bentuknya itu seperti belalai. Nah, fungsi proboscis dari mulut lebah ini yaitu untuk menghisap bahan-bahan cairan makanan seperti air, madu, dan juga nektar. Nah, pada bagian toraks atau pada bagian dada itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protoraks, mesotoraks, dan juga metatoraks. Pada bagian protoraks itu fungsinya itu menopang pasangan kaki pertama, dan yang kedua itu mesotoraks itu menopang sayap depan dan pasangan kaki tengah. Kemudian yang ketiga metatoraks itu fungsinya itu untuk menopang pasangan sayap belakang dan pasangan kaki belakang. Selanjutnya yaitu lebah mempunyai 2 pasang sayap, di mana saat lebah menggerakkan bersamaan sayapnya, maka yang mengontrol sayap tersebut yaitu sistem kompleks dari otot dada. Kemudian abdomen. Abdomen di sini memiliki 10 segmen di perutnya, di mana setiap segmen itu terdiri dari 2 lembaran, yaitu yang pertama lembaran atas dan lembaran bawah. Lembaran atas itu sering disebut dengan tergum karena lebih besar, dan yang kedua lembaran bawah yaitu sering disebut sternum. Peran lebah bagi tanaman atau bagi pertanian yaitu sebagai polinasi atau yang sering disebut sebagai serangga pembantu penyerbukan tanaman. Baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang insektarium saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih.